Rabu 3 Agustus 2022, Koperasi Konsumen Bersatu Makmur Jaya KKBMJ menggelar rapat anggota tahunan RAT Tahun Buku tahun 2021 bertempat di Aula Green Star Park Perdagangan 2, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun. Acara diawali dengan tarian Tortor Sombah untuk menyambut tamu undangan dan tarian Haruan Bolon sebagai hiburan oleh tim tari dari Yayasan Perguruan MTS Haja Siti Aminah, Kecamatan Bosar, Maligas. RAT Koperasi Konsumen Bersatu Makmur Jaya mengusung tema Bersama RAT, Mari Bersatu Mencapai Kemakmuran dan Kejayaan, Saatnya Petani Naik Kelas. Tema ini sesuai dengan anggota koperasi yang notabene adalah petani kelapa sawit. Ketua Panitia Pelaksana Andri Kurniadi dalam laporannya mengatakan RAT merupakan bentuk pertanggungjawaban pengurus terhadap anggota. Dalam laporannya ia menyebutkan dasar hukum dilaksanakan rapat anggota adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan rapat anggota tahunan koperasi. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. B. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 19 Tahun. D. Anggaran Rumah Tangga Koperasi Konsumen Bersatu Makmur Jaya. E. Program kerja pengurus Koperasi Konsumen Bersatu Makmur Jaya. Yang kedua, tujuan kegiatan rapat anggota tahunan kedua Koperasi Konsumen Bersatu Makmur Jaya memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai, yakni sebagai berikut. A. Melakukan evaluasi terhadap kinerja pengurus dan pengawas Koperasi Konsumen Bersatu Makmur Jaya. Sementara Ketua Koperasi Konsumen Bersatu Makmur Jaya KKBMJ Ardiansah Simto Sirait dalam sambutannya mengatakan saat ini jumlah anggota koperasi mencapai 500 anggota dari 16 kelompok tani Poktan dari 3 kecamatan, yakni Kecamatan Bosar Maligas, Kecamatan Bandar, dan Kecamatan Sindaraya. Oke baik Pak, perkenalkan nama saya Ardiansah Simto Sirait. Di Koperasi Bersatu Makmur Jaya itu kita beranggotakan 503 anggota dengan luasan 1012 hektar. Jadi kita ada tersebarannya itu ada di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Sindaraya, Kecamatan Bandar, Kecamatan Bosar Maligas. Jadi kita itu ada 16 kelompok tani. Di Sindaraya ada di Amborokan, ya nama koperasinya itu koperasi, nama kelompok taninya kelompok tani Indo Sendirian. Dan di Bandar ada di Simbaan, dan di Bosar Maligas ada 5 koperasi, yaitu ada di Mekarjo, ada di Bolu,
Dalam RAT tersebut turut hadir dari PT Unilever Oleochemical Indonesia Semangke yang merupakan mitra Koperasi Konsumen Bersatu Makmur Jaya dalam membina petani. Sebagai aplikasi di lapangan, Camat Bosar Maligas Rosmadia SE dalam sambutannya mengatakan bahwa koperasi yang sehat harus menyelenggarakan rapat anggota tahunan. Ia menyatakan untuk mendaftarkan diri sebagai anggota Koperasi Konsumen Bersatu Makmur Jaya, dokumen yang dibutuhkan adalah fotokopi KTP dan fotokopi surat tanah. Kami selaku pemerintahan Kecamatan Bosar Maligas dan juga Kecamatan Bandar sekali lagi menyampaikan selamat berat, artinya koperasi yang baik dan sehat harus melaksanakan rapat anggota tahunan. Ketua DPRD Kabupaten Simalungun Timbul Jaya Sibarani yang turut hadir dalam acara RAT tersebut mengatakan dirinya mengapresiasi PT Unilever Oleochemical Indonesia yang telah berkontribusi membantu dan membina petani di Kabupaten Simalungun. pertama saya memberikan apresiasi kepada Unilever yang sudah ikut berkontribusi untuk membangun petani atau masyarakat di sekitar atau di kawasan Kabupaten Simalungun, secara khusus petani-petani sawit kita yang ada saat ini. Rapat anggota tahunan Koperasi Konsumen Bersatu Makmur Jaya dibuka secara resmi oleh Rita Juli Suryani Tambunan dari Dinas Koperasi Kabupaten Simalungun mewakili Bupati Simalungun yang tidak dapat hadir. Jaya Makmur kami buka dengan resmi. Dalam RAT juga dilaksanakan penyerahan secara simbolis dana hasil penjualan kredit RSPO yang diserahkan oleh pimpinan PT Unilever Oleochemical Indonesia Semangke sebesar 1.067 miliar rupiah. Aplikasi di lapangan PT Selanjutnya Camat Bosar Maligas menyerahkan pupuk secara simbolis kepada pangulu dari masing-masing nagori untuk dibagikan kepada anggota koperasi. Agenda penting RAT tersebut meliputi penyampaian pertanggungjawaban tahun 2021, penyampaian rencana kerja dan RAPB 2022, laporan hasil pengawasan, pandangan umum dengan membuka sesi tanya jawab yang diberikan kepada seluruh anggota yang hadir. Bisa dikasih lebih Pak, dari istilahnya 30% menjadi 2 kali lipatnya gitu Pak. Karena kan kebanyakan Pak, ada yang petani yang membadal, ada yang enggak Pak gitu. Jadi biar ada istilahnya perbandingan gitu Pak. Agenda dilanjutkan dengan pengesahan laporan pertanggungjawaban pengurus tahun 2021, rencana kerja dan RAPB 2022 beserta laporan hasil pengawasan. Kegiatan RAT dimeriahkan undian Lucky Draw atau door prize bagi anggota yang hadir dengan berbagai macam hadiah dari panitia penyelenggara berupa perlengkapan penunjang bagi petani kelapa sawit. Di akhir acara, Ketua Panitia Andri Kurniadi, Ketua Koperasi Konsumen Bersatu Makmur Jaya Ardiansyah Simto Sirait, serta Sekretaris KKBMJ Gunawan memberikan pernyataan terkait peran koperasi dalam membina, mendampingi dan memfasilitasi petani di Simalungun agar menjadi petani yang paham akan ramah lingkungan dan mampu bersaing di kancah nasional bahkan internasional dengan menghasilkan produk pertanian unggul. Petani anggota KKBMJ telah mendapat sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) demi mendukung industri hijau mencegah dampak buruk akibat pesatnya industri kelapa sawit terhadap lingkungan, juga melancarkan laju ekspor minyak sawit. Koperasi konsumen
anggotanya Pak? Anggota peserta? Kita 503. Dari berapa kelompok tani? dari 16 kelompok tani. 16 kelompok tani itu dari 3 kecamatan? Kecamatan 7 Nagori. 7 Nagori. Dari kecamatan 7 Nagori. Iya. Nah, untuk kegiatan ini sendiri, ini yang pertama kali atau sudah pernah sebelumnya dilakukan? Untuk kegiatan RAT kita sebenarnya udah 2 kali, tapi yang RAT yang pertama itu di musim pandemi ya, jadi kita nggak bisa bikin semeriah ini, sebesar ini. Jadi alhamdulillah pandemi mudah-mudahan udah berakhir. Makanya kita buat acara, kita kumpulkan semua petani. Yang lalu kita cuma pengurus-pengurus saja. Dan hari ini dihadiri oleh semua peserta? Panitia. Kita undang semua anggota sebanyak 503, memang tidak semuanya hadir, tapi alhamdulillah hari ini yang hadir itu sudah quorum karena sebanyak 381 orang yang hadir. Alhamdulillah cukup antusias lah petani. Kalau untuk anggotanya selain dari petani sawit, ada nggak sih Pak petani dari tanaman lain? Kalau kita itu, karena kita ini ya petani yang bersertifikat RSPO, jadi itu kita khusus petani sawit. Saat ini kita khusus petani sawit. Di Koperasi Bersatu Makmur Jaya itu ada juga, kalau kita bilang adik atau apa ya, ada dia itu koperasi SMB, ya, sepakat makan bersama, itu sayur-sayuran hidroponik yang itu ibu-ibu petaninya, ibu-ibu petani itu. Jadi yang sayuran hidroponik itu SMB ya? Iya. Keterkaitan Ini cukup menarik untuk tema hari ini. Petani naik kelas ini bisa dijelasin Pak, gimana maksudnya petani naik kelas ini? Jadi kalau selama ini kan petani itu kan taunya dia berkebun, manen, jual, dapat hasil, nggak yang lain-lain gitu kan. Nah, kita mengajak petani untuk lebih baik lagi mengelola sawitnya dengan baik sehingga mendapatkan hasilnya lebih baik lagi, mengikuti kegiatan sertifikasi RSPO ya, di mana RSPO ini kan sebetulnya internasional. Nah, jadi petani yang dia cuman sekedar orang kampung, kita bilang ya orang kampung, masyarakat biasa, tapi kita ajak untuk mengenal dunia internasional melalui sertifikasi RSPO seperti itu. Yang memfasilitasi Pak? Iya, kebetulan kalau di koperasi ya, mungkin bisa dikatakan sama Bapak nih, karena itu realnya ke koperasi. Maksudnya memfasilitasi itu petani yang tadinya mereka notabene adalah orang Nagori, sampai mereka hebat loh, sampai RSPO kan dapat sertifikat. KKBMJ memiliki target capaian lahan 500 hektar pada tahun 2022. Dengan demikian, kesempatan menjadi anggota terbuka bagi semua petani di berbagai daerah di Kabupaten Simalungun. Dari Perdagangan Kabupaten Simalungun, Meli Olivia dan Isan Jemi melaporkan.